Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dalam momentum yang sama ini, yaitu momentum Ramadan, dan dalam kondisi yang sama alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Pada edisi yang ketiga ini saya ingin bicara atau ngobrol ringan terkait dengan istiqbal Ramadan atau menyambut Ramadan. Pasti ada yang bertanya, apa urgensinya, apa pentingnya bicara tentang menyambut Ramadan? Padahal kita ini sekarang sudah berada di Ramadan yang kesekian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa gambaran karakter kita, kesibukan kita berinteraksi dengan Ramadan, berinteraksi dengan Al-Quran, melaksanakan, menunaikan sholat malam, tadarusan, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah cerminan dari sikap kita tatkala memasuki bulan suci Ramadan. Tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan biasa-biasa saja, maka keadaan biasa-biasa itu akan berlangsung selama bulan suci Ramadan itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema menyambut Ramadan. Ramadan itu adalah syahrus siyam wa syahrul qiyam. Identitas utama Ramadan itu adalah puasa dan qiyamul lail. Kemudian identitas yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. 3 pondasi utama itu yang menjadi dasar kita. Maka penting untuk kita bicarakan bagaimana persiapan kita menyambut Ramadan. Ulama membagi ada beberapa golongan. Yang pertama adalah fi'atun tafrahu biqudumi hadha syahril karim. Orang yang senang, orang yang gembira, orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Siapa yang disebut dengan orang yang bahagia, orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Kaum muslimin rahimakumullah. Sejatinya adalah bahwa orang yang berbahagia dalam melaksanakan ibadah, orang yang senang dalam melaksanakan ibadah apapun yang Allah perintahkan kepadanya, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang mampu merasakan halawatul iman, halawatul ibadah, halawatul manisnya iman, manisnya agama, manisnya ibadah. Atau dengan dalam ungkapan yang sebaliknya, kalau ingin merasakan berbahagia dalam beribadah, ibadah apapun yang Allah berikan kepada kita, sholat, puasa, tadarusan, maka tanamkan dalam hati Anda rasa bahagia, rasa kecintaan terhadap ibadah itu. Kalau ingin Anda merasakan ibadah dengan senang, bahagia, maka sekali lagi tanamkan kecintaan, tanamkan rasa suka, rasa senang hati terhadap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Itu hakikat ibadah. Bukan justru sebaliknya, ketika kita melaksanakan ibadah, pikiran kita kok merasa terpaksa. Kita disuruh puasa, kita kok marah-marah, mencak-mencak dan sebagainya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa indikasi tanda-tanda orang yang bergembira, bahagia memasuki Ramadan? Paling tidak, tanda-tanda mereka itu bergembira, bahagia masuk Ramadan itu adalah karena persiapan lahir dan batin. Persiapan lahirianya apa? Mereka mempersiapkan bekal, kebutuhan yang dibutuhkan selama berlangsungnya Ramadan, yang kira-kira kebutuhan itu akan mengganggu aktivitas dia, kekhusyuan dia, keseriusan dia dalam beribadah. Kalau selama berlangsung Ramadan itu dia harus keluar mencari kesana kemari. Itu orang yang serius mempersiapkan atau menyambut Ramadan. Kesiapan secara batinnya bagaimana kesiapan mereka? Kesiapan mereka itu adalah kesiapan dalam hati, dalam niat.
alhamdulillah akan datang bulan suci Ramadan, bulan yang semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan dalam hatinya rasa senang, rasa gembira bahwa akan datang bulan suci Ramadan yang membuat hidup kita ini akan menjadi senang, menjadi tenang, dan akan memperoleh derajat takwa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita doa yang kita bisa baca sebelum datangnya Ramadan. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikan aku bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan Rasulullah ketika Ramadan masuk mengumpulkan para sahabat, wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian ja'akum syahrul Ramadan. Datang kepada kalian bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang memberikan begitu banyak fadilah, bulan yang memiliki keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti itulah kegembiraan mereka. Makanya mereka para sahabat itu punya kesiapan yang luar biasa memasuki Ramadan. Bahkan konon riwayat beberapa sahabat itu justru kemudian sampai-sampai menjual atau mengalih pindah tangankan hamba atau budaknya. Untuk apa? Agar memperoleh dana. Dana itu diapakan dana itu? Dana itu digunakan untuk membeli perbekalan, bekal makanan selama menghadapi Ramadan ini. Nah, bandingkan dengan kita ini kadang-kadang justru sibuknya adalah ketika sudah masuk Ramadan, pertengahan Ramadan jelang Idul Fitri. Kesibukan kita luar biasa. Kalau saja tidak ada aturan, anjuran untuk tetap di rumah, tidak kemana-mana, maka yakin Ramadan ini akan sama. Ketika jelang Idul Fitri, seluruh kota itu akan menjadi seperti tempat perbelanjaan. Kenapa? Ya itu tadi, kebalikan yang dilakukan oleh para salafus saleh. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menyambut Ramadan itu dengan sikap yang biasa-biasa saja. Ramadan itu wujuduhu ka'adamihi. Adanya atau tidak adanya Ramadan itu sama saja. Ramadan itu tidak lain adalah sekedar rutinitas. Ramadan itu tidak lain adalah ya sekedar jadwal yang memang harus ada dalam setiap tahun. Maka ketika dia melaksanakan puasa pun dilaksanakan ya sekedar rutinitas saja. Kalaupun dia menunjukkan kegembiraan, gembira alhamdulillah akan datang Ramadan, bulan yang menyehatkan kita. Kenapa? Karena kita akan puasa. Berarti saya tidak perlu lagi susah-susah. Kenapa? Karena puasa itu adalah pola diet yang terbaik menurut ahli kesehatan. Nah, sehingga kemudian ketika setiap hari jelang buka puasa, mereka hangout, motor-motoran ke sana kemari, keliling-keliling, ngabuburit, cari tempat hiburan, kumpul-kumpul orang banyak, sekedar hiburan. Maka orang seperti ini karena biasa-biasa saja, begitu keluar Ramadan, ya sama seperti sebelumnya, biasa-biasa saja. Bahkan bisa lebih parah, Ramadan itu ya itu sebagai tren. Ramadan itu adalah solidaritas, tidak lebih dari itu. Sehingga puasa, ya puasa, tetapi kadang-kadang sholatnya ditinggal dan seterusnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah masih mending daripada yang kelompok 3. Kelompok 3 itu adalah fi'atun la tafrahu bi qudumi Ramadan. Kelompok atau golongan orang yang sama sekali tidak senang, tidak suka atau bahkan benci dengan datangnya Ramadan. Kenapa mereka tidak suka dengan datangnya Ramadan? Ramadan itu adalah bulan puasa yang menurunkan produktivitas, menurunkan produksi perusahaan, produksi pabrik. Karyawan-karyawan bagi perusahaan yang besar itu pasti kalau bulan Ramadan banyak yang mengajukan cuti, istirahat. Jam kerjanya pun juga menurun. Otomatis dari sisi ekonomi, maka itu mengalami kerugian. Orang-orang seperti ini menganggap puasa Ramadan itu adalah beban berat yang harus ditinggal, yang harus dijauhi pokoknya. Puasa Ramadan itu tidak lain adalah beban menurunkan produktivitas, menurunkan kinerja, dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan duniawi. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, yang di dalam pikirannya hanyalah apa? Hanyalah kapan berakhir Ramadan ini, kapan Idul Fitri datang.
tanpa sadar sebetulnya kita terkadang terjerumus ke kelompok yang ketiga ini. Alhamdulillah tinggal 3 hari lagi Lebaran. Alhamdulillah tinggal 2 hari lagi Lebaran. Alhamdulillah tinggal berapa hari Lebaran. Justru orang dulu itu justru bersedih kalau Lebaran akan berakhir. Karena memang Nabi memberitahu pada kita, "Lau ta'lamu ummati ma fi syahr Ramadan, atamanna an takuna sanatan kulluha Ramadan." Kalau saja umatku itu tahu kandungan Ramadan itu, keutamaannya, maka dia akan berharap bahwa selama 12 bulan tahun itu adalah Ramadan semua. Ya, tapi kita tidak tahu. Jangankan mengharap 12 bulan, 1 bulan sini saja kita sudah tidak sabar menunggu datangnya hari Idul Fitri. Itu tanpa sadar kita itu melakukan hal yang sama. Kita berada pada kelompok yang ketiga ini. Termasuk orang yang kurang begitu bahagia dengan masuknya Ramadan. Kalaupun kita bahagia, maka kebahagiaan kita itu adalah al-farhu bil 'aid, la lil 'aid. Kita itu bergembira karena Aid, karena hari raya Idul Fitri itu. Bergembira karena akan datang hari raya Idul Fitri, yaitu disebut dengan al-farhu bil 'aid. Bukan lil 'aid. Lil 'aid itu orang yang memang dimiliki Idul Fitri, dimiliki Aid, itu kembali ke fitrah. Jadi harus saya ulangi, orang yang senang dengan kondisi seperti itu atau sangat mengharapkan datang Idul Fitri itu adalah orang yang yafrahu bil 'aid, la yafrahu la bil 'aid, lil 'aid, bukan karena lil 'aid tapi bil 'aid. Itu pengertiannya, pemahamannya. Yafrahu bil 'aid itu adalah senang karena berakhirnya Ramadan, berakhirnya puasa. Tapi yafrahu lil 'aid, berbahagia karena telah menjadi miliknya Aid. Apa yang menjadi milik Aid? Kita menjadi orang yang fitrah karena telah mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita termasuk orang yang tidak terlambat memperbaiki amalan kita selama Ramadan ini. Apalagi sekarang kita ini disuruh banyak tinggal di rumah, maka kesempatan paling besar sebetulnya hikmahnya adalah Allah menginginkan kita agar lebih akrab dengan Al-Quran, lebih akrab dengan keluarga, kita menjadi imam bagi anak istri kita, kita mengajari anak kita mengaji, mengajari istri anak kita dengan pelajaran-pelajaran agama, fikih, dan pelajaran yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.